Kebaikan orang lain seandainya kita tidak bisa membalas, maka balaslah dengan doa. Doa di waktu malam kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, doakan mereka agar mereka diberikan kesehatan, diberikan hidayah, diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah atau nasihat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau memberikan kita nasihat yang sangat berguna yang bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan, lupakanlah dua hal, kemudian ingatlah dua hal. Apa dua hal yang harus kita lupakan? Yang pertama, kita harus melupakan kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita mempunyai kebaikan, lupakan, jangan diungkit-ungkit. Apalagi ingin dipamerkan, apalagi ingin dipertontonkan. Wal'iyadzubillah min dzalik, seandainya niatnya untuk riya, untuk dipuji, untuk mendapatkan kedudukan di mata manusia atau di hati manusia. Ya, banyak sekali sekarang ini orang-orang yang berinfak atau bersedekah ingin diumumkan atau dicantumkan namanya. Bahkan banyak sekali yang ditipu oleh syaitan. Tulis saja hamba Allah, tapi ketika dia dipanggil berpidato, dia mengatakan, saya ikhlas, saya tulis nama saya hamba Allah di situ karena saya ikhlas. Itu pun sudah ditipu oleh syaitan. Ya. Jikalau kebaikan dirinya, lupakan, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diingat-ingat atau lagi diungkit-ungkit untuk mengenang kebaikan kita agar orang memuji kita atau memuliakan kita. Naudzubillah min dzalik. Kemudian lupakanlah kesalahan atau kejelekan orang lain. Kalau seandainya ada orang yang bersalah kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita, lupakan, maafkan. Ini adalah nasihat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada dua hal lagi yang harus kita ingat selalu. Apa? Yang pertama adalah kebaikan orang lain. Harus kita ingat kebaikan orang lain. Ya, semampunya kita membalas budi kepada kebaikan orang lain tersebut. Jangan sampai kita melupakan kebaikan, apalagi kebaikan ulama. Ulama yang sudah memberikan hadiah yang begitu istimewa, yaitu ilmu. Mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita siapa Nabi Muhammad SAW. Ulama yang menuntun, memberikan kebaikan kepada kita, ya, kebaikan yang sangat istimewa, tidak bisa dihargai dengan harta, bahkan tidak bisa dibayar dengan dunia seisinya yang sudah diberikan oleh ulama kepada kita. Kebaikan mereka harus kita kenang, kebaikan kita harus kita ingat, sehingga kita pun beradab kepada mereka, kita pun mengingat jasa-jasa mereka, sehingga kita selalu mendoakan mereka. Kebaikan orang lain seandainya kita tidak bisa membalas, maka balaslah dengan doa. Doa di waktu malam kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, doakan mereka agar mereka diberikan kesehatan, diberikan hidayah, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kebaikan orang lain, itu satu hal yang perlu diingat. Yang kedua, maka ingatlah, kata Al-Imam Ibnu Hajar, ya, ingatlah keburukan kita. Seandainya kita berbuat buruk, ingat, jangan sampai kita mengulangi keburukan itu. Kita bermaksiat, ingat, jangan sampai kemaksiatan itu kita ulangi lagi. Jadi ingatlah kebaikan orang lain dan ingatlah keburukan diri sendiri. Ikhwani fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, kesimpulan dari empat ini, ya, kata Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan, ingatlah dua hal dan lupakanlah dua hal. Ingatlah kebaikan orang lain, ingatlah keburukan diri sendiri. Lupakanlah kebaikan diri sendiri dan lupakanlah kejahatan atau kejelekan atau aib orang lain. Lupakan. Oleh karena itu, seandainya kita mengamalkan nasihat ini, kita pun akan terus merenung, menyibukkan diri kita dengan aib diri kita sendiri. Jangan menyibukkan kepada aib orang lain.
Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman syaghala an aibi nafsih. Sangat beruntung seseorang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri. Kalau sibuk dengan aib orang lain, itu tidak ada manfaatnya. Buat apa kita mengurusi perihal orang lain? Mendoakan iya, menasihati iya, tapi kalau berbicara di belakang atau mengumbar daripada orang lain, aib orang lain, nah ini yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Oleh karena itu, lupakan aib orang lain, sibukkan dengan diri kita sendiri, sibukkan aib kita sendiri, kita pikirkan aib kita apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi, dan insya Allah jikalau kita mengamalkan 4 hal ini, mudah-mudahan hidup kita menjadi selamat, hidup kita menjadi lebih baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat, semoga nasihat ini bisa kita amalkan dan bisa berguna bagi kita di dalam kehidupan dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.